Abang. Hmm. Halo Bang Asep, perkenalkan nama aku Divka. Aku di sini disuruh ngewakilin buat sharing-sharing sama Fakultas Filsafat. Jadi aku milih Abang buat ngewakilin sharing sessionnya Fakultas Filsafat buat Fakulti Vergama FTR nih. Nah, sebelumnya mungkin Abang boleh perkenalan diri dulu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, namaku Asep Mahendra dari Fakultas Filsafat Angkatan 2019, asalnya dari Riau, tepatnya di Kabupaten Kampar, Kecamatan Tapung Hilir. Nah, gitu. Oke. Kalau sekarang domisili di Jogja, di Oh, Asrama Abang Putra di Riau, Jogja. Jakarta. Iya. Oke. Bang, aku mau nanya nih, kenapa sih Abang milih Fakultas Filsafat? Padahal aku tuh ya Bang, aku kan di jurusan aku tuh ada juga filsafat hukum. Itu tuh susah banget gitu. Jadi aku tuh kayak mikir anak yang kuliah di jurusan filsafat tuh gimana gitu. Kenapa Abang milih Fakultas Filsafat? Oke. Nah, kalau pertanyaannya kenapa milih Fakultas Filsafat, sebenarnya ini penuh dengan dinamika dulunya. Bang, Jadi Bang, bentar. mungkin di sini, Bang, Abang emang off cam? oh iya, Po, ke off cam, Po. Iya. Dah, dah coba. Oke, kalau misalkan kita bicara soal alasan ya, mengapa milih filsafat gitu kan, sebenarnya ini penuh dinamika juga dari awal tahun 2018. Sebenarnya kan abang angkatan 2018 nih, jadi gap year, kemudian tahun 2019 milih Fakultas Filsafat. Kenapa gitu? Pertama, karena memang ada kecenderungan tertarik di dunia sosial humaniora, soshum. Jadi berdasarkan itu juga karena ingin masuk UGM gitu kan, mencoba mencari peluang yang paling besar di soshum apa gitu. Sesimpel itu. Nah, itu ketemulah filsafat salah satunya. Kemudian berdasarkan itu mencoba cari tahu kan, karena emang nggak tahu dulu filsafat itu apa, terus harus ngapain di filsafat, maka cari tahu. Ternyata filsafat itu ilmunya sangat general, ilmu sangat general. Dibilangan filsafat itu the mother of science gitu. Jadi banyak belajar soal sejarah, soal politik, soal ekonomi, soal sastra, bahasa, budaya, bahkan keagamaan gitu. Pendidikan kewarganegaraan. Itu yang sejak SMA, mungkin sejak SMP ya, emang sangat diminati. Abang sangat suka itu. Dan berdasarkan hal tersebut, mungkin abang, aku masuk filsafat mungkin akan lebih mudah untuk adaptasi pembelajaran. Simpel itu. Terlebih karena sudah baca juga sedikit tentang filsafat waktu itu, karena emang memilih filsafat, tentu kita akan cari tahu dulu nih filsafat itu apa, gimana. Kita abang melihat bahwasanya filsafat itu penuh dengan apa ya, hal-hal yang unik dan menarik, dan abang suka tantangan. Orang bilang filsafat itu aneh, filsafat itu apa ya, hal yang seharusnya kamu tidak pilih lah gitu kan. Justru waktu awal-awal tuh orang tua, guru juga menanyakan, kenapa milih filsafat, kenapa tidak milih ilmu yang pasti-pasti aja gitu. Kayak ekonomi, hukum, segala macam. Justru kalau misalkan kita milih filsafat gitu kan, abang berpikir bahwasannya di sini peluangnya masih banyak, dalam artian masih sangat luas. Jadi tidak dikotak-kotakan menjadi apa nantinya gitu. Dan itu adalah tujuan untuk berkuliah. Oke. Terus Bang, Abang nih kan gap year nih katanya tadi. Terus gimana perjuangan Abang buat dapetin filsafat itu selama setahun mungkin gitu? Oke, mungkin ini tidak patut untuk dicontoh. Cuman ini perlu untuk diketahui juga bagi teman-teman semua yang barangkali juga gap year. Sebenarnya gap year dari tahun 2018 ke 2019 itu tidak ada persiapan yang benar-benar matang untuk SBMPTN. Karena abang SBMPTN. Jadi waktu itu setelah gagal di tahun 2018, 3 bulan coba merantau di Pare, kampung Inggris. Kampung Inggris, tujuannya itu untuk apa? Untuk refreshing sebenarnya. Untuk refreshing,
mencoba untuk menenangkan diri dari kenyataan buruk yang menimpa Hmm. diri, sembari menemukan orang-orang yang emang sefrekuensi dengan kita. Jadi kebanyakan emang di kampung Inggris Pare itu orang-orang yang gap year. Jadi dia gagal kuliah, akhirnya coba ke Pare. Di sana banyak teman-teman yang sefrekuensi juga, yang satu nasib lah jatuhnya. Di sana coba untuk saling motivasi diri, hingga akhirnya 2019 kita coba daftar lagi, dan alhamdulillah teman-teman sekelas pada lulus semua SBMPTN. Atau yang di perguruan tinggi, ada perguruan swasta, ada yang kedinasan. Nah, waktu itu setelah 3 bulan balik ke Riau, niatnya balik ke Riau ialah untuk persiapan SBMPTN. Cuman yang terjadi justru ada pekerjaan baru di sana yang ditawarkan dari pihak sekolah, kemudian juga dari pribadi juga, kegemaran di fotografi lah. Jadi di sana juga coba-coba untuk menambah cuan, dalam artian untuk persiapan SBMPTN juga. Namun yang perlu digarisbawahi, menjelang SBMPTN UTBK lebih kepada persiapan mental. Jadi abang lebih fokus pada persiapan mental, materi tetap belajar pasti, sekilas pasti belajar. Cuman yang perlu dipahami ialah bagaimana manajemen emosi, manajemen waktu pelaksanaan tes. Jadi lebih ke arah sana, bukan pendalaman materi yang membuat kita tertekan justru kalau menurut pribadi. Oke. Nah, terus Bang, nih selama Abang di filsafat, itu tuh gimana sih kuliahnya? Yang lebih spesifik ke offline ya Bang? Terus misalnya nih kayak praktek-praktek filsafat tuh gimana sih, ada nggak? Oke. Nah, awal masuk itu udah dihadapkan pada hal-hal yang unik. Jadi waktu penyambutan mahasiswa baru gitu kan, disampaikan oleh dosen waktu itu, kalian masuk filsafat itu alasannya apa gitu. Kenapa kalian milih filsafat gitu? Bukannya disambut dengan pertanyaan yang menggembirakan gitu kan, selamat datang di filsafat, selamat bernamika di sini. Waktu itu dosen menyampaikan kenapa milih filsafat gitu. Kalian mau jadi apa di filsafat gitu. Dan salah satu dosen waktu itu juga menyampaikan, di filsafat itu sejatinya kalian tidak ditempa menjadi orang pekerja. Dalam artian tidak menjadi orang yang siap untuk menempuh dunia pekerjaan. Dalam artian di sini lebih pada kemampuan untuk mempersiapkan diri menjadi manusia yang seutuhnya. Nah, di filsafat seperti itu sangat-sangat general ya. Bahkan pengalaman unik di filsafat juga, waktu awal masuk pelajaran disampaikan pertanyaan-pertanyaan yang justru meragukan kita. Jadi awalnya diraguin dulu, kan yakin mau masuk filsafat gitu. Nanti kan mau jadi apa? Mau jadi ateis. Terus mau jadi apa? Mau jadi pemberontak, dalam artian seperti itu kan. Sebenarnya itu tuh pertanyaan itu, setelah pertanyaan itu barulah kemudian dijelaskan materi-materinya. Jadi dosen-dosen tersebut mencoba untuk men-trigger pikiran kita terlebih dahulu untuk berada pada ambang keraguan. Setelah kita ragu, kemudian kita akan cari tahu nih, ya kenapa sih aku masuk filsafat? Kenapa sih aku memilih filsafat sebagai jalan hidup di kuliah? Nah, hal itulah yang kemudian membuat kita semakin belajar, semakin yakin. Karena kita udah menentukan pilihan, mau tidak mau kita harus menjalani itu kan. Jadi di filsafat itu kuliah offline, kita akan menemukan juga banyak sekali orang yang punya pemikiran beragam, punya kebiasaan unik, punya gaya hidup yang mungkin jauh berbeda dari yang kehidupan normal yang kita alami, kita jalani selama di Riau mungkin ya. Karena kita sebagai anak rantau juga pasti punya proses adaptasi terhadap lingkungan yang baru. Nah, di filsafat lingkungannya itu sangat-sangat unik begitu. Dapat dikatakan sangat unik karena dari hal-hal yang mungkin kita anggap tabu di kehidupan layaknya masyarakat normal gitu. Nah, di filsafat itu kita justru mengkaji hal-hal yang dianggap tabu tersebut. Kenapa kita bahas hal tersebut? Karena kita sebagai pemikir harus mencoba untuk memahami kenapa hal tersebut dianggap tabu. Kenapa tidak boleh untuk dipelajari oleh semua orang. Justru itu yang menjadi keunikan tersendiri. Terlebih selain itu juga di filsafat itu ada 3 tempat yang mungkin ikonik untuk tempat nongkrongan anak filsafat. Yang pertama tuh Bonbin. Bonbin tuh dapat dikatakan kantin gitu. Jadi food court-nya. Di situ juga banyak sekali kita lihat orang yang punya karakter yang berbeda-beda, gaya pergaulan yang berbeda-beda,
mulai dari yang paling kanan sampai yang paling kiri. Di Selasar Filsafat juga seperti itu, tempat banyak terjadi diskusi-diskusi dan kegiatan mahasiswa. Kemudian ada di Taman Firdaus atau Rumputan, itu tuh mempunyai sejarah yang panjang juga terhadap pergerakan dan aksi mahasiswa. Jadi filsafat secara offline, ya ini kan secara offline nih, itu memang punya banyak daya tarik yang perlu untuk kita jelajahi lebih dalam sebagai orang awam. Kita melihatnya jangan dari satu sisi, tapi kita coba untuk menelaah apa yang tersirat di balik kenyataan-kenyataan, fenomena-fenomena yang kita lihat secara empiris tersebut gitu. Berarti so far abang gak nyesel ya masuk filsafat? Nggak ada kata menyesal, karena ini adalah pilihan sendiri. Terus ceritain dong ini cita-cita abang kalau udah lulus. Oke, cita-cita. Jadi yang pertama mau lanjut studi kalau diizinkan dan diberikan kesempatan lanjut studi S2, tapi kemungkinan ingin mencoba hal baru. Jadi dari filsafat yang sangat general nanti coba menunjukkan studi yang lebih spesifik. Kemudian setelah itu mau berkarir juga, mencoba berkarir di politik. Karena emang ketertarikan politik, ketertarikan pada kondisi politik daerah juga di Riau yang kita lihat sekarang carut marut ya, dalam artian kita butuh memang ikut hadir dalam kontestasi politik, tidak pun kita sebagai pelaku utama, seenggaknya kita sebagai pengawal demokrasi gitu. Kemudian juga ingin coba membuka usaha lah, pasti setiap orang di sini pasti ingin punya usaha sendiri gitu kan, jadi bos di usaha sendiri, entrepreneurship gitu, karena itu yang paling menjanjikan untuk masa depan. Sementara yang politik tadi itu mungkin berupa pengabdian lah. Selanjutnya tentu tujuan akhir seorang manusia yang hidup di dunia yang fana ini ingin menebarkan kebaikan, kebermanfaatan, menjadi manusia bermanfaat. Jadi sesimpel itu sebenarnya. Cuman kita lihat bagaimana prosesnya nanti, karena waktu akan membentuk kondisi bagaimana apa yang terjadi nantinya, kita lihat dari proses yang kita jalani hari ini gitu. Aku mau nanya lagi nih, jadi tadi aku baca-baca kan di Fakultas Filsafat UGM tuh ada kayak filsafat Cina, filsafat Barat, filsafat Nusantara, itu tuh apanya sih Bang? Konsentrasinya atau apanya? Oke, jadi di Fakultas Filsafat itu kalau di UGM sendiri ada departemen-departemen. Jadi departemen itu ada departemen filsafat Barat, departemen filsafat Islam, departemen filsafat Timur gitu. Jadi ini tuh lebih pada corak pemikiran sebenarnya. Jadi secara umum di dunia ini tuh ada 3 corak pemikiran yang dikategorikan dalam wilayah-wilayah tertentu. Misalkan filsafat Barat ini pasti filsafat yang lahir dan berkembang di dunia Barat. Contohnya ini yang awal mula filsafat dikenal di dunia itu dari filsafat Barat gitu, karena dia punya literatur yang sangat banyak dan juga perkembangannya sangat pesat hingga saat ini. Banyak juga tokoh-tokoh yang besar dari filsafat Barat ini. Misalkan dari zaman-zamannya awal mula Thales, kemudian ada Socrates, Plato, Aristoteles, itu filsafat Barat. Kemudian yang kedua ada filsafat Timur. Filsafat Timur itu filsafat yang berasal dari belahan dunia Timur. Nah, itu dari Cina, dari India. Jadi pusatnya lebih ke sana. Tentang bagaimana filsafat Mao Zedong, filsafat Hindu, kemudian Cina. Jadi lebih ke sana. Kemudian ada filsafat Islam. Nah, filsafat Islam itu ialah filsafat yang berkembang di negara-negara Arab, di negara-negara Islam, di Timur Tengah jatuhnya. Jadi pemikiran itu lebih pada pemikiran spiritual yang berdasarkan pada ajaran-ajaran agama Islam. Gitu. Oke. Mungkin dari aku itu aja sih Bang, buat Fakulti Fair dari Fakultas Filsafat. Makasih banyak buat Bang Asep udah ngeluangin waktunya dan udah bersedia buat sharing-sharing di acara ini. Makasih banyak Bang Asep. Ya, sama-sama. Semangat semuanya. Intinya mungkin terakhir dari Abang ini, apapun jurusan, apapun fakultas, kita sama-sama tahu bahwasannya itu adalah hal yang diperlukan
untuk bangsa dan negara ini, terutama untuk kita pribadi sebagai manusia, sebagai individu, dan juga sebagai masyarakat. Pasti suatu ilmu itu diciptakan, itu ada karena emang diperlukan gitu. Maka jangan pernah merasa kecil bahwasanya jurusanku adalah A yang minatnya sedikit, atau jangan terlalu berbangga hati dengan aku yang jurusannya B yang banyak minatnya favorit lah. Sejatinya setiap ilmu, setiap jurusan fakultas itu saling melengkapi dalam dinamika kehidupan. Maka dari itu, jika kita misalkan sudah memilih A, maka kita harus tanggung jawab di sana. Kita harus percaya, menyadari bahwasanya pilihan tersebut adalah pilihan yang baik untuk kita, dan itu adalah hal yang ditakdirkan untuk kita. Apa yang terjadi di masa depan, tentang bagaimana nasib kita di masa depan, itu ialah rahasia Tuhan. Untuk itu, jalani hidup yang ada, tetap bahagia, kita serahkan semuanya kepada Pencipta, dan terus berusaha untuk menjadi yang terbaik dan lebih baik lagi. Itu aja mungkin dari Abang. Selamat dan semangat. Oke, makasih banyak Bang Asep. Ya, sip ya. Mungkin itu aja dari aku. Makasih. Makasih Bang Asep. Ya.